apa sih, Ibnu tiba-tiba merasakan hawa emosi yang nggak tahu kenapa, karena emang juga mukanya merah. iya. Minum dong biar tenang. Minum dong biar tenang. Terima kasih ya. Aku cukup receh, nggak baut. Itu sih pacarnya. Berdiri aja mungkin ya. Ya, Mungkin si Ibnu mau menjelaskan tadi kenapa boleh itu. dilihat tangannya merinding banget. Nggak tahu ketika pas nanya hawanya tuh terasa sesek terus merinding gitu. Sesek merinding. Iya. Tapi kalau sekarang di saat sudah keluar dari mediasi, Udah mendingan. udah Mendingan mulai. ya, aman ya. Mungkin energi dia ya. Energinya mungkin terlalu besar mungkin ya. Emang kadang kan orang-orang kan setiap orang kan beda gitu ya menangkap energi tadi. Mungkin kenapa gua, Fajar, Teten nggak terlalu merinding dibandingkan si Ibnu, karena mungkin ya kasarannya kita udah sering gitu ya ke tempat-tempat kayak gini kan. Si Ibnu juga baru pertama kali, mungkin itu juga berpengaruh sih. Jadi tercapai kan rasa penasaran. Betul. Ini baru pertama nih, ya kan. Betul. Masih next lagi. Ya. Tapi ada yang menarik ya barusan ya, ketika mediasi, ketika ternyata yang selama ini jadi statement orang gitu ya kan, bahwasanya tempat ini kelihatan dari luar itu kayak ada aktivitas. Nah tadi hasil mediasi memang benar gitu, ada aktivitas di sini dan tujuan mereka untuk menolong itu. Menolong itu maksudnya bagaimana yuk? Kadang mereka itu kan pintar bohong ya. Iya. Yang mereka itu pintar bohong. Tapi memang dari yang diceritakan tadi oleh Teten di opening awal tadi, ya memang ditolong. Iya. Tapi kan pasti kan ada maksud dari mereka tuh menolong kita gitu. Iya. Allah sih maksudnya apa. Tapi ya intinya mah Ambil positifnya aja ya. ambil positifnya aja dan jangan 100% percaya sama mereka. Begitu. Mereka itu pintar bohong lah, Iya. begitu. Pintar Ya positifnya dia udah ketolong, ya, tapi harus hati-hati gitu. Nah, untuk para ghoster mungkin cerita di tempat ini Cukup lah. cukup ya. ya. Nanti kita next lanjut bersama tim para ya di tempat selanjutnya. Pokoknya untuk para ghoster jangan lupa like, subscribe, and comment. Oke? Ya, mantap. Mantap. Pilgos. Jangan takut. Terus yang ini kan ya? Yang rasanya ya? Ini nih. Nah. Bukan. Ini ruangan. Kalau orang sono aja apa gimana biar apa di sini aja Mel? Apa gimana? Ngerasa yang buat dijadiin mediumisasi. Oh ya, ngomongin ini dulu kali, Konita nih mungkin belum cerita pengalaman hal di luar nalar manusia. Mungkin kayak dia kan kayak apa sih namanya? Pernah kesehatan juga kan, ibaratnya pernah ngalamin hal di luar nalar manusia. Boleh diceritain nggak Kon biar Iya, yang gua kayaknya pernah cerita juga deh. pernah? Horden hordeng itu. Selain itu ada nggak sih Kon? Apakah yang di luar? Oh, cuman itu doang. Iya, itu aja. Oke. Ini menurut kata yang gue baca nih kayaknya ruangan ya. Rawat inap. Diamond 2, Diamond 3 gitu ya. Oke. Gimana hawa di sini Kon? Apakah Adem. adem? Oke. Lebih adem ya. Iya, lebih adem. Ini tuh kayak kita ngerasa nuansa emang lagi di rumah sakit gitu loh ya. Kayak pakai AC. Iya benar sekali. Tapi Gimana? ini ya Kenapa? membuat kaki saya pegel sebelah kiri. Kenapa tuh kaki pegel? Kurang tahu nih kenapa. Aduh. Bang Billy mungkin bisa dijelaskan kenapa itu kaki Amel pegel gitu.
Ada sok anak kecil dan Oh, ada anak kecil. Oke, oke. Mungkin mau melakukan mediumisasi apa gimana dengan Oh, perkenalan. ya, Oke. kayaknya tadi udah beberapa kali gitu kan. Oke, boleh mau lakukan Ya mediumisasi? boleh sih. Iya, belakangnya mana ya? Heeh. Ayo. Enggak, tetap di scroll aja Jon, biar dia tahu. Oke. Masih Ah, sini deket Amel. Tadi kita tukar posisi lah, mungkin ini jadi tempatnya jadi bagus lah untuk para penonton nih. Enak banget. Ketawa ya Pak, enak ya. Oh, ya. Mohon maaf ini Mah ya. Boleh dirasain terus, Mel. Banget. Tambah lama jelasin tambah sakit ternyata. Mungkin mau ngobrol, Mel. Oh, boleh di mediumisasi. Ketemu Mama. Allah, wah. Pengen ketemu Mama. Mamanya emang kemana? Masya Allah. Mamanya kemana? Pengen ketemu Mama. Iya, mamanya kemana emang? Ayo cari. Cari. Kok saya yang cari? Emang kamu pernah ngelakuin apa sama mama? Kok sampai ditinggal sama mama? Sendirian. Sendirian. Takut. Takut. Kamu kenapa? Takut. Takut sama siapa? Takut sama itu. Itu tuh apa? Itu. Bisa dilihat ya guys, ini Sosok besar. ada Besar. anak kecil lah kayaknya ya. Ayo cari Mama. Jadi dia nyariin mamahnya. Oke. Tadi jalan-jalan. Mama nggak ada. Mamanya nggak ada. Ayo cari Mama. Jalan-jalan. Jalan-jalan di jalan. Jalan di jalan. Jalan di jalan. Terus tiba-tiba ditinggal. naik mobil. Iya. Hmm. Naik mobil berdua. Berdua. Gak tahu. Emang kamu ngelakuin salah sama mama apa gimana? Enggak. Enggak. Mama tiba-tiba ninggalin kamu begitu aja. Bareng. Hmm. Pas di sini Mama udah nggak ada. Oke. Ayah kamu kemana emangnya? Aku sama Encus. Suster. Oh, suster. Oh, sama suster. Sama suster. Suster. Oke, kamu Hah? Orang orang berada. iya. Hah? Hah? Nggak ngerti. Orang kaya. Orang kaya. Oke. Punya mobil? Iya. Naik mobil. Naik mobil. Jalan-jalan di jalan. Sama ibu, sama ayah enggak? Enggak. Sama Mama. Oke, sama mama ya berarti. Mama. Nggak tahu. Hmm. Kamu berarti berduaan aja naik mobil tiba-tiba ditinggal begitu aja. Berdua. 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 Oke. Encus kemana? Nggak ada. Nggak ada. Pas Tadi katanya gelap. sama Encus. Pas gelap nggak ada. Oh, jadi kecelakaan sama orang tuanya? Iya. Sama Mama. Kirain gue ditinggal. Maksudnya. Mungkin mamanya udah ini duluan. Oh, oke. Mama kemana Mama? Mama. Mama Kamu emang udah sempat cari-cari mama? Udah. Ketemu. Pernah lihat. Merinding Tapi gua. udah nggak ada lagi. merinding gua Ada sumpah. mamanya. Kayak Bisa boleh deketin lagi nggak Meli, biar dekat sama. Iya. Iya. Yang belakang tuh. Pakai HP dulu, pakai HP. Jadi ini tiba-tiba orang tuh mama dari ini dari yang mediumisasi ya datang. Nah pas datang tuh gue merinding banget. Nah, kamu ngeliat mama? Ada mama. Kamu sayang ya sama mama? Sayang banget. Sedih gue juga.
beda gitu. Kamu coba ngobrol, mama kamu kan udah ada di sini. Mau nyampein apa? Mau nyampein apa sama mama? Belum doang. Coba nyampein sesuatu sama mama. Mau disuapin lagi. Oh, mau disuapin lagi. Mau disuapin lagi kayak dulu. Balik lagi kayak dulu ya. Biasanya sering main sama mama kemana? Jalan-jalan di jalan. Keliling. Keliling-keliling. Istrinya. Kayaknya di sini ya mamanya ya. Sumpahnya merinding banget. Dingin. Ya coba ngobrol aja mama, sampein sesuatu sama mama biar mama tahu. Ikut mama. Ya kan? Dingin banget kan? Merinding sekujur-kujur. Mama. Nama kamu siapa? Dengan siapa namanya? Enggak tahu. Udah tahu. Mama. Adek sayang. Mama. Sampein Dede sayang mama. Respon mama seperti apa? Hmm? Respon mama. Emosional sekali pemirsa. Tapi emang sempat kerasa sih hawa dinginnya tuh kayak sampai gitu, kayak mungkin seakan-akan mamanya tuh datang apa gimana ya? Tapi bukan nyampe doang, jadi kayak gimana sih kayak orang mau gini. Iya. Tapi nggak bisa kayak ada Nggak bisa, batasan gitu loh. Terus bukan panas kan, biasanya panas kan, pokoknya dingin. Kalau yang dapat batasannya itu ada sosok Sosok. lain. Hitam. Itu kenapa Bil? Kok tiba-tiba ada sosok itu yang selalu menjaga? Kiriman banyak. Iya, Kiriman. itu yang nyebabin mereka Dari sahabatnya. kecelakaan. Makanya tadi gue nanya sahabat. Oh, oke. Jadi kan dia ini orang punya Heeh. anaknya ini sahabatnya ini ngincer Anaknya. Bukan suaminya. Oh, ngincer zaman dulu kan masih main hal gaib lah gitu. Ya, Oh, ngirim emang lah buat buat- mencelakainya. itu dia ngelakuin itu makanya sampai saat ini anaknya tuh dikunci begini apa? Gue nggak tahu dikunci, nggak tau dia. Pokoknya dihalang Iya ya lagi. perbatasan. Tadi itu. sempat mau diambil, cuman gue ngerasanya cengkeraman dia Kenceng. lebih kenceng. Masih ada nggak sih orang tuanya? Orang tua Mamanya? Mamanya. Di sini. Di sini. Tadi mamanya sempat Rada ngejauh, jauh. iya, sempat ngejauh. Kenapa kon? Lu Gue masih merinding. masih merinding. masih yang jauh. Dan si pelaku ini nih jadi malah ngikutin emaknya. Meninggal juga. Ninggal juga tapi di belakangnya. Meninggalnya kenapa juga? Kalau Gue dia? nggak tahu belum Oh, dia nggak ditelusurin. Jadi pelaku pelaku Depannya ini mama. yang hitam, sosok hitam, depannya baru emaknya. Itu lagi. Jadi Selimutin gitu. selimutin hitam gitu emaknya. Jadi anaknya karena anak kecil di mutiara. Iya, rumit sih ya. Cuma masih kecil banget tahu anaknya. Masih kecil banget. Tapi sosoknya lelaki ya, sosoknya Iya, lelaki. laki. Aduh, emosi dari karena mungkin anak kecil ini nggak tahu apa-apa tiba-tiba jadi korban seperti ini. Makanya kan kalau nanya anak kecil sahabatnya kan nggak tahu. Iya ya. juga benar. Salah juga kalau Iya, ngomong ya. nggak apa-apa. Kita kan mencoba menggali siapa tahu dia tahu. Tadi dia nanya apa orang berada juga dia nggak ngerti. Orang berada, dia bingung. Baku sekali bahasa lu ya. Bingung orang berada. Baku Makanya. sekali Kalau lagi. jajan doang. Nah, Udah gitu baku bahasa gua. Ya kecuali Orang punya berada. banyak uang, punya mobil gitu kan, baru tuh ya kan. ya sempat Sorry. juga tadi kayak dia pengen ketemu sama apa sih namanya Mamanya, kangen kangen. kangen gitu ya. Sedih gitu kan. Mungkin kejadian kecelakaannya bareng, cuman yang meninggal duluan ya mamanya. Ketika itu di apa sih sama suster tadi ya, Encus ya.
Nah, Lu kira pembantu ya? iya kirain gue pembantu. Terus pembantu. Iya kirain gue pembantu. Soalnya gue liatnya dia sempat ditanganin. Jadi si anaknya tuh sempat ditanganin. Cuma beberapa hari Mungkin doang. sekarang. Iya, Oh, oke sempat ditanganin sama Nah, tiba-tiba lewat lah Iya, ya. tapi kalau mamahnya langsung. Karena gue lihat kecelakaan benturannya itu keras ke mamanya. Jadi mamanya kan lagi nyupir, lagi nyetir gitu, benturannya keras ke itu. Jadi langsung di tempat. Begitu, tadi sempat agak sedih sedikit ya dengan pertemuan dari Orang tua. Gue paling sedihnya pas ibunya tadi rada ngejauh. Itu sedih banget buat gue. kayak Bener sedih banget. udah lama gimana ya Iya. nggak ketemu, datang ketemu ditinggal lagi tuh. Aduh. Berarti nih pembelajaran Iya, buat bener. kita nih yang masih punya orang tua. Terus di Sayang. Ketika orang tua ngasih tahu ya ikutin Dan aja. emaknya juga selalu mantau sih. Ikutin Mantau anak main- kecil terus. Oh, selalu. Iya. Mantau anak. Sebenarnya mamanya tuh walaupun tahu. nggak ketemu tapi dari jauh. Iya. Dari jauh. Selalu. Ya karena ada batasannya itu. Cuman anaknya pernah lihat Pernah mamanya lihat lewat, mamanya. iya. Cuman emang nggak bisa Tapi ketemu gitu. kondisinya anaknya tuh tahu nggak sih mamanya mantau, selalu mantau gitu? Enggak. Enggak. Nggak Baru tahu. tadi. Baru tadi doang. Tadi. Sedih banget. Ya, Dan, pembelajaran. dan ada cahaya. Dan aja cahaya yang datang gitu. Anak kecil ini. Anak kecil itu. Ya nanti mungkin kita doain. Coba doain. Gue tadi juga ditanyain Namanya juga dia lupa, Nah, karena menurut gue itu masih kecil banget sih. Ya gitulah. Ya, gitu. Pokoknya kalau buat teman-teman gitu kan yang mungkin apa ya, kesel sama sahabatnya atau ada niat buruk ke sahabatnya gitu kan, atau bahkan teman dekat, jangan main yang kayak gitulah, yang main nyata. belakang. Mending kalau misalkan kita ada masalah atau apa, kita omongin langsung ya kan. nyampein. Karena di situ kita bisa nemu titik keluarnya. Kalau misalkan pada main yang belakang itu mah aduh udah ini banget. Udah beda urusan. Mm-mm. Kalau gue lebih ke sisi dari Orang yang tua. orang tua Iya. karena nggak tahu rasanya lebih ke situ. Rasanya. Berarti ketika kita apa sih namanya orang tua ngasih nasehatin kita ya udah kita Mau dia marah-marah, selagi masih ada disayang. Ya kan Iya. marahnya orang tua saya. Saya Nah, itu dia. Cuman kan sebagai anak muda kadang-kadang Iya. Emang Ya. kadang ngerasa gitu sih. ya pesannya sih kalau misalkan emang buat teman-teman yang orang tuanya masih ada, nikmatilah momen-momen kebersamaan itu sama orang tua, karena ketika kita udah kehilangan orang tua ya kita nggak bakal dapetin itu lagi. It's true bro, benar. Oke, udah lumayan dalam nih ya. Apa? Kehilangan pacar itu lebih gampang daripada kayak orang tua. Ini curhat Ini sedikit. curhat. Oke. Mohon maaf, ini mah mohon maaf. Mohon maaf. Mohon Oke, maaf. kita langsung. Tapi bener kan? Iya, bener. Kehilangan orang tua itu lebih lama. Iya, benar-benar. Kalau Iya, kehilangan boleh. pacar kan masih bisa nyari lagi. Terus kalau yang nggak punya pacar gimana, Bel? Nyari usaha. Usaha bener. Padahal mah itu diselipin dikit nih, gue mau masuk nih. Ayo langsung cut aja kali ya. Iya, benar. Lebih enak langsung di-cut Daripada aja. terlalu dalam ya kan. Oke, langsung ke tim 2 aja kali ya. Tetap di feel Ghost. Jangan takut. Kita ini coba telusuri ke bagian ini menurut gue ya. apa? Oh ya hati-hati. Oh hati-hati. Banyak besi-besi bekas bangunan ya. Menurut wanita kenapa? Menurut Konita kenapa? Ini kan lantai 4 kan, Iya, kayaknya paling menantang gitu. paling menantang ya, karena memang suasananya pun agak sedikit berbeda nih, Iya. ya kan? Lebih tidak terurus gitu. Lebih tidak terurus. Apalagi bisa tangganya. Ya, kita tangga. ruang mes di atas ya. Iya, jadi ini di atas ini adalah ruang asrama ya. Kita Jadi batas pasien itu hanya sampai sini. Ini kan masih ruangannya, masih ruang pasien. Jadi ini udah karyawan. Makanya sengaja tangganya kan kecil doang kan. mungkin kita coba langsung ke atas ya, kita cek ya, kita telusuri, boleh? Ayo.
Ini lagi coba naik ke ruang asrama, ini ada di posisinya paling atas. Tadi sempat naik tangga juga lumayan aja ya, tangganya agak Itu ibarat tangganya itu terlalu deket lah. Terlalu space deket, iya. buat ininya. dan bentuknya lebih kecil juga ya. Dan ya kali ini kita ini udah sampai di atas ya di Iya, terus ini kelihatan banget udah tidak terurus, ya berantakan, barang di mana-mana. dan memang ya Ini bener-bener epic. 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 Panjang gue ikut syuting gitu. Ini paling ini sih, paling terasa gitu. Mana tempatnya sempit kan? Iya, untuk bagian jalannya sempit dan bener kata Konita tadi ya, banyak barang-barang berceceran ya. Barang berceceran. Kalau di bawah kan udah dibersihin mungkin ya, udah rapi. Kalau ini bener-bener ya Jalannya di hold pelan-pelan, ayo jalannya ayo. dibiarin gitu aja gitu. ritme jalan biar yang di depan nggak terlalu mepet katanya. Oh gila. Gila. Maaf ya kalau nge-shootnya nggak terlalu kelihatan semuanya gitu karena kondisinya sempit banget. Sempit banget, lorong soalnya. Lorong. Kita coba ke sebelah sana mungkin ya, kita coba lanjut. Jadi dari tadi ini kamar ya, ini mes para karyawan, ini ada toiletnya juga. Ini ada namanya. Kamar siapa? Kalau dilihat Hati-hati. dari namanya rata-rata wanita ya, kebanyakan di sini itu ya. Iya. Mungkin sengaja kali biar maksudnya nggak bolak-balik. Iya, kadang kan ada yang mungkin jauh tempatnya. Iya. Gitu. Bisa dilihat ya, masih. Jadi kepanjang sana Masih. kamar ya. Masih lorong sama ya. Nanti mungkin sinematiknya kita kasih lihat ya. Tapi untuk hawa-hawanya nih di sini nih, gimana nih dari teman-teman? Mulai terasakah mistisnya gitu, kental banget kayaknya nih. Kalau dari gue sih untuk hawa sih nggak terlalu ya. Nggak terlalu. berasa karena mungkin ini kan Dingin. apa namanya Oh, karena terbuka. terbuka. Ya mungkin sedikit outdoor gitu ya, semi outdoor gitu ya. Jadinya hawanya sih nggak terlalu berasa sih. Cuman emang karena kondisinya sempit dan banyak debu, paling ke pernapasan doang. Pernapasan. Kalau dari Fajar? Kalau dari gue ya kalau hawa mungkin yang disampaikan beliau ya. Kalau gue dari rasa sih. Kalau dari rasa tadi kan ketika kita di jalan di lorong tuh yang dari sebelah pojok lorong sana tuh ngikutin. Terus ngikutin. Dan gue nyoba buat kayak dulu stop sini nggak usah ngikutin dulu. Gue bilang. Dia kayak ngeberi sinyal kayak pengen kesini gitu kayak nginjek truk. Gue denger banget, gue langsung merinding kan. Bodo amat lah kata gue. Terus gue kalau misalkan dia nyampe sini lagi kan takut ngeganggu yang di sini nih. Iya. Ya kan beda space juga kan. Iya. Emang sini sih sebenarnya kalau dari rasa sih paling banget. Iya, paling banget. Paling Paling mencekam. Terus kulitnya gimana? Kalau menurut Konita? Pas panjang jalan tadi kayak ada yang ngeliatin dari kamar-kamarnya gitu loh, kayak kepo gitu. Maksudnya kan ini udah lama nggak dilihat kan, jadi menurut dia wah siapa nih gitu, kayak karena udah lama nggak ngelihat makhluk yang berbeda dari dia, jadi kayak wah gitu, baru nih, jadi kayak kepo, tetangga kepo gitu. Dan rata-rata konten kreator horor penelusuran itu jarang ada yang sampai berani Naik ke sini. ya naik sih paling sampai atas doang sih. Dia ngenelusurin itu jarang ada yang berani. Karena emang ya nggak entah mereka ngeliat apa gitu. Tapi emang kerasa banget. Ya, emang kerasa banget. Dan tadi saat di kamar itu kan Fajar tadi dia ngerasanya ada yang ngikutin. Kalau gue beda sih tadi pas nyampe di kamar kedua lah. berhenti sejenak gitu ya. Nah itu apa ya? Kayak makan darah gue. Rasanya. Iya. Jadi di cap itu apa ini ya? Jadi kan kadang kan kita kan gusi atau misalkan bibir kegigit nih kan berdarah tuh. Kan ada rasanya kan rasa darah. Ngerasa itu. Begitu. Ini rasa apa ya gitu kan? Apa gitu nggak tahu juga sih itu apa gitu. Tapi sampai sekarang masih kerasa. Enggak. Di sana aja. Nah,
ngomongin soal kerasa nih sampai ada makan darah. Nah, ada cerita yang bisa digali nggak Jar dari sini? Mungkin kalau misalkan secara bayangan gue kenapa darah kan ini mungkin cewek ya. Sering Kalau lagi kayak- PMS atau apa ya itu demen dia di situ. Yang ada sosok yang demen itu. iya, yang gue rasa sih ada satu sosok ya besar lah energinya di sini. Dia tuh bisa berubah-ubah. Dan sosok itulah yang Mungkin ngasih Iya. ngasih rasa ke gue mungkin nih. Dia suka darah. Sosoknya kayak gimana sih? sosok itu kalau bisa ditangkap kayak gede banget, keker banget gitu. Anjing merinding banget. Ini gue merinding banget belakang gue sumpah. Tapi Konita gambar sosoknya. Ya perempuan sih. Kebanyakan perempuan, Konita oh, gambar banyak perempuan ya, yang di kamar-kamar ya. Iya yang di kamar-kamar. Apa mau coba langsung mediumisasi aja? Apa gimana? Gimana Jar? Boleh. Boleh. Di mana Jar? Ente. Coba ada kesinian. Posisinya dulu. Takutnya Oh ini Iya. ada. Ada dulu. samping Konita aja. Samping Konita. Ya mohon maaf ya karena memang tempatnya ini tidak terlalu luas ya begitu. Jadi kita coba bersihin dulu biar nanti Fajar ya, takutnya mediumisasi. Boleh. Ya. Ini Fajar mau coba bermediumisasi untuk mencari informasi mengenai tempat ini khususnya di lantai atas seperti apa. Assalamualaikum. Sampurasun. Rampes. Boleh tahu dengan siapa ini, maaf? Saya penunggu di sini. Nunggu di sini. Saya yang memegang wilayah ini. Anda yang ada di sebelah mana untuk posisinya, maaf? Saya Di sana. Merinding sih emang. Dari arah sana. Kenceng ya? Kenceng banget, kenceng banget. Anda sudah lama di sini atau sebelum ini ada atau setelah ini dibangun? Sudah Sesudah dibangun. banyak wanita di sini. Banyak wanita. Banyak Saya banget. pun kesini mencium bau aroma darah. Saya tahu kenapa rumah sakit ini bisa sampai bangkrut, kosong seperti ini. Terjadi sengketa. Oh, Anda mengetahui hal itu? Sangat. Namun saya tidak bisa membicarakan hal pribadi mereka masing-masing. Udah Tempat banyak ini kosong, saya senang sekali. senang ya? Gak ada yang ganggu. Tidak ada. Cuma kalian datang kemari ke sini. Ada apa? Enggak. Cari apa? Enggak mencari apa. Kita cuma ingin silaturahmi dan menjadi cerita tentang tempat ini. Tidak bermaksud ingin mengganggu Anda dan teman-teman Anda yang ada di sini, dan mohon maaf sebelumnya jika memang kehadiran kita mengganggu, tapi kita tidak bermaksud untuk melakukan hal itu. Jangan ngisengin teman saya yang di bawah. Ya, Kasihan. mohon maaf. Rasa penasaran dia. Ya, saya paham. Cuman kan manusia kan punya ketahanan tubuh yang beda-beda. Saya mau Dia ingin merasakan yang saya kasih. ya, kita sama-sama makhluk Allah, sama-sama baik-baik. Gitu ya. Ini kayak aktif terus kayak ada orang itu di dalam, ada aktivitas kayak gitu. Iya. Jadi masih banyak yang halu gitu. Iya. Seperti tempat ini. Dia datang ngejenguk temennya, atau dia datang ngeliat yang masih rame, ternyata ini udah kosong. Itu kenapa gitu? Hanya dibutakan matanya saja. Dibutakan matanya. Untuk apa tujuannya kalau buta? Itu bukan saya. Di mana, maaf? Itu ada yang jahil yang lain. Beda lagi. Beda lagi. Di mana itu di bawah? Ya, memang seperti aktivitas seperti biasanya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Konita? Mungkin Buyo ada yang mau ditanyakan? Iya, boleh kan? Apa? Apa aja? Yang agak kenceng. Bapak aja terus. Saya mau nanya, kan saya pernah sering lewat sini lah, hampir setiap hari. Waktu itu saya pulang kerja, melihat satu sosok perawat memakai baju hijau
tapi itu nyata. Itu yang saya lihat mau nyebrang beneran perawat atau bukan? Sosok. Ada di situ. Salah satu apa namanya Penghuni asrama. Mau saya panggil. Bagus. Lihat aja di sini. Oh, mungkin apa namanya para poster tadi belum dijelasin gitu ya. Jadi emang salah satu teman kita Ian itu pernah mengalami hal yang tadi disebutkan. Jadi dia emang suatu hari pas dia pulang dari kerjanya, dia ngelewatin jalan depan ini nih, area rumah sakit ini, dia ngeliat ada perawat Yang dan menyeberang. iya, yang nyebrang, dan perawat itu kan emang rumah sakit itu ada di daerah ini. Iya. Jadi kiranya si Ian mah masih aktif, ternyata emang udah nggak aktif. Beberapa bulan yang lalu baru nggak aktif Om ya? Tahun lalu. Oh, udah tahun lalu malah. Jadi tahun lalu kan kita sempat kesini ya. Bulan survei cuma Iya, nggak jadi, cocok. ya. Nah sebelum itu tuh, jadi gua nggak tahu kalau di rumah sakit tutup gitu. Iya, iya. Karena gua sebelumnya juga melihat emang kayak Ada perawat. ada perawat gitu ya. Ya gua masih cuek aja. Nah di pabrik gua lagi heboh sama yang kata podcast kakak beradik itu Ruben Onsu katanya di sini tuh rumah sakit Terbengkalai. Oh, Nah, gua dari situ, nah gua akhirnya nanya lah, gua kan baru ngeliat perawat lewat nyebrang, gua bilang ya gitu. Akhirnya ya gua memastikan aja apa yang gua lihat itu benar atau enggak gitu. Ternyata bukan. Tapi nih, ini kan sekarang kamu kan awalnya kesini ini karena tertarik dengan ya maaf, ya perempuan-perempuan. Setelah ini kosong gitu, apa sih yang membuat kamu menetap di sini gitu ya kan? karena kosong. Karena kosong. Tapi perempuannya masih ada. Masih tapi kan dalam bangsa kalian. Iya. Bukan sosok nyata lagi. Apa masih sama menyenangkannya atau enaknya masih sama? Hah? Apa ada rencana buat pindah ke tempat lain? Tidak. Lemes banget gue ini. Aduh, gua pegel banget. Ada minum ya? Minum di bawah. Lemes banget gue. Nih, Banget ini. Kacau. ya, istirahat dulu aja Jan. Karena memang ini kondisi Fajar barusan setelah mediumisasi lumayan lemas badannya. Ya, nah sosok Dan yang kita pun barusan lemas jongkok iya, terus. betul. Ya, karena memang sosok yang barusan masuk ke Fajar itu memang luar biasa ya. Yo. Kalau bicara nih dari energi sosok yang masuk tadi ke Fajar paling besar di sini. Yang ada di tempat ini. Tapi baik gitu ya. Maksudnya dia mau memberikan Ada etika. informasi, Ada etika. nggak marah-marah gitu. Tapi emang rada iseng aja. Rada iseng. Berdiri. Boleh berdiri dulu ya. Bener ya? Ya, seperti itu. Pegel aja. Itu jelasin sama tadi orang tadi. Itulah makhluk tadi. Ini nyata banget sih emang. Nyata, gue liat nyata. Tadi tuh kan belum sempat dijelasin tuh ya. Tadi sempat kepotong. Itu kayak gimana tuh? Mungkin teman-teman kan pengen tahu. Bentuknya. Oh, bentuknya tuh gimana ya? Kayak macam gorila gitu ya kalau nggak salah tuh ya. Gede gitu tuh. Kalau dari apa cara dia masuknya tadi ya? masuknya. Gorila. Tapi nggak gorila gitu, Iya, perawakannya aja, Besar. perawakannya iya besar gitu. Dia Besar gagah. Dan konon katanya bisa ini ya, bisa berubah. Bisa berubah ya. iya. Menjadi Tapi mungkin perawakannya Wow. tapi perawakan aslinya gitu kayaknya ya sebenarnya ya. Mungkin anjing ini cok. Merinding pas lu ngomong langsung merinding. Pocong gede dia. Wow. Gitu gitu. Iya emang di sini Dia di situ masih mantau ya ini. Nggak terlalu kayak yang biasa-biasanya di tempat-tempat sebelumnya kan masih beragas, marah, nggak terima. kalau ini kayak wibawa gitu loh. Iya, Mungkin karena balik lagi ya dia salah satu yang ini ya paling iniin. dari Alfanya. semua ya dari semua apa Dari tempat ini. oh dari tempat ini Dari tempat ini. Ada- Sebenarnya sih kan ini kan kita ada apa namanya kurang lebih 4 lantai ya, Iya. atau 3 lantai 1 rooftop lah ya. Ini kan ibarat kata nggak bisa dihitung lantai gitu ya, Iya. di paling atas ini. Nah itu tuh di setiap lantai itu sebenarnya ada alfanya. Cuman kalau misalkan digabungin nih satu bangunan yang ini yang bisa menguasai itu ini. Gitu. Dari segala-galanya dari power, kemampuan itu segala macam bisa dia. Makanya kenapa para YouTuber lain tuh kesini tuh rada segen lah. Ya, gimana gitu. Pasti sama dia ketemunya. Oh bangunan ini tuh kalau dilihat dari luar yang ini terus dia yang kecil itu ya? Ini. Iya, Yang ini. kecil itu kan yang Iya. kamar gitu doang. Iya. Kalau dari luar. Gitu.
Jadi untuk para ghoster, Apa nih pesannya nih Jan? iya, jadi memang seperti tadi yang kalian dengar para ghoster, bahwasannya yang sosok yang masuk ke Fajar itu awalnya datang ke sini itu karena tertarik, bisa dibilang tertarik karena maaf tadi darah ya kayak gitu. Mungkin ya pembelajaran yang bisa kita ambil adalah kebersihan itu sebenarnya penting ya, kebersihan itu dimanapun gitu ya kan. Apalagi perempuan. Iya, apalagi perempuan. Ya memang kita tidak bisa apa ya, karena memaklumi lah, karena kodrat perempuan memang ada saatnya itu ya. Iya, seperti itu. Iya, ada saatnya itu, cuman banyak banget yang masih malas nyuci bekas itu. Itu benar-benar kejadian. Bahkan kalau gua ngeliat misalkan di TikTok gitu ya, ada yang nggak tahu kalau itu tuh harus dicuci, jadi langsung dibuang gitu, atau orang tuanya yang nyuci gitu. Lebih parahnya, jadi makanya itu kan daerah itu kan ngundang kan, makanya harus tahu kalau itu tuh sebenarnya harus dicuci sampai bersih. Gitu. Dan sebenarnya yang gue tahu sih apa sih namanya, biasanya kan yang lebih ngundang maksudnya biasanya kan ngundangnya kan kayak kuntilanak gitu-gitu ya. Katanya kan begitu kan, harum itu ke mereka. Tapi ini ya lebih parah lagi gitu, bisa mengakibatkan ya yang kayak gitu tadi gitu. Yang bentukannya kayak gitu ngundangnya. Malah bisa jadi yang di awalnya dari situ malah nyedot si perempuan ini jadi lemes gitu kan, tanpa sadar dia kok kenapa gue lemes ya. Iya. Begitu. Apalagi kan bisa sakit. Ya, jadi karena gaib juga gitu. Apalagi namanya rumah sakit kan dia udah capek bekerja. Oh iya. Nambah kayak gitu. Bisa jadi faktor capek tadi tuh. Ya kan, malas dirinya kan. Masuk ke wanita tadi kan dia kan. Jadinya nggak mau nyuci segala macam dan main buang aja. Intinya ya Jaga kebersihan. Karena kebersihan sebagian dari pada iman gitu. Kalau kata Bang Suma mah waspadalah seperti itu. Karena kewaspadaan memang harus ya, penting. Itulah ya. Makanya sering kan kita diajarkan bahwasanya kemanapun mau melakukan aktivitas apapun baca bismillah dulu minimal seperti itu. Ya untuk para ghoster pokoknya cukup sampai di sini ya untuk penelusuran kita malam ini di RS Medika seperti itu. Area Medika kayak gitu. Tempatnya di mana? Tempatnya di ya gitu. Pokoknya tempatnya rahasia, makanya tonton dulu videonya sampai full biar kalian mengetahui. Ya enggak untuk mengetahui juga sih. Yang penting nonton full aja seperti itu. Iya. Banyak kayak pesan yang disampaikan oleh para tim mohon diterima karena itu kan pasti ada positifnya yang kita sampaikan gitu kan. Balik lagi percaya atau nggak percaya itu hak kalian. Intinya ambil positifnya dari kita. Gitu. Seperti itu. Oke, kita undur diri Jang. Oke, pokoknya untuk para ghoster jangan lupa juga apa Jar? Di subscribe, di Like, komen, and share. dan lupa yang ibarat ada tempat rekomendasi ya kan bisa langsung DM ke @villeghost_. Iya. Dan untuk yang mau endorse sekali lagi kita mengingatkan boleh langsung saja hubungi, ada di link di deskripsi ya Instagram kita seperti itu. lonceng. Ya, dan jangan lupa juga ya diklik loncengnya supaya kalian menerima notifikasi terbaru dari kita agar tidak ketinggalan tentunya video-videonya seperti itu. Pokoknya pokoknya apa nih? Pokoknya apa? Tetap Di Villeghost. Jangan takut.